Itu ada panitia. Eh, Kami persilakan langsung berroll. Kami persilakan Romo. Oh, baik. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang hadir dalam acara Nusantara, Hening Sadar Nusantara pada kesempatan hari ini. Ini sangat bagus sekali kita bisa bersama-sama untuk berlatih meditasi. Terima kasih saya ucapkan pada Wihara Dhamma Paramita. Ya, Wihara Dhamma Paramita bekerja sama dengan Pergabi, Perkumpulan Guru Agama Buddha Indonesia, yang hari ini kembali bersama-sama berlatih meditasi. Nah, eh, sangat berbahagia sekali. Ini adalah hal yang penting buat kita. Karena apa? Karena meditasi ini adalah salah satu cara hidup, ya. Cara hidup bagaimana agar kita menjadi bahagia. Nah, intinya gitu. Kenapa kita ingin bahagia? Karena biasanya tujuan banyak orang adalah ingin mencapai kebahagiaan. Dari mana kebahagiaan itu akan muncul? Tentunya dari pikiran, Bapak Ibu ya. Pikiran kita, hati kita, batin kita harus dipenuhi dengan nilai-nilai luhur, Bapak Ibu. Nah, nilai-nilai luhur ini ada di mana? Ada dalam pikiran. Nah, barang siapa dapat mengendalikan pikiran. Apabila pikiran ini terkendali dengan baik, maka pikiran ini bisa diatur, bisa dikelola, bisa dimanage, dan bisa dikendalikan dengan baik. Ketika orang bisa mengendalikan pikiran, maka dia akan menguasai dirinya. Ya, jadi tidak terpengaruh pada nafsu yang ada dalam pikiran. Caranya adalah dengan cara duduk hening, meditasi, dan memperhatikan apa yang ada dalam pikiran. Nah, sebelumnya mungkin saya akan share screen dulu biar kita akan saling mengenal ya. Dan sebelum praktek kita akan ada teori sejenak ya, mungkin sekitar 10 menit kita akan teori dulu, baru nanti praktek. Begitu ya Bapak Ibu semuanya. Izin saya share screen panitia. Apakah sudah terlihat share screen saya? Apakah sudah terlihat share screen saya? Sudah. Baik, sudah. Oke, baik. Terima kasih Bu Rukati. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, baik di Wihara Dharma Paramita, Dhamma Paramita ataupun yang ada di Zoom meeting ini. Perkenalkan saya Roh Aksiadi, saya bagian dari Pergabi ya, bersama Bapak Sukiman dan Ibu Kuntari dan teman-teman yang lain di pengurus pusat. Saya juga pernah mengisi di sini ya meditasi sebelumnya ya, yaitu Anapanasati, Bapak Ibu. Dan hari ini saya lanjutkan lagi dengan Anapanasati karena mungkin yang dulu pernah ikut biar ingat kembali. Namun yang dulu belum pernah ikut nanti akan saya ulas dari awal. Ya, hari ini sebenarnya pertemuan ketiga saya di Wihara Dhamma Paramita. Jadi Anapanasatinya pun nanti adalah tingkat ketiga, Bapak Ibu. Nah, jadi tapi sebelumnya nanti akan saya review tingkat satu, tingkat duanya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini saya mengambil latihan ini yaitu dari sumber Yang Mulia Kasapatera, Bapak Ibu. Nah, jadi kita perlu memahami dulu apa manfaat meditasi pernapasan ini atau anapanasati. Sebenarnya
pernapasan ini adalah salah satu objek dari 40 objek ya. Ada diantaranya adalah anapanasati. Pemusatan pikiran yang tekun pada masuk dan keluarnya nafas bila dipupuk terus ya dan dikembangkan adalah suatu kedamaian dan suatu cara hidup yang menyenangkan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mengelola nafas dengan baik, dapat memperhatikan nafas dengan baik, dan dapat merasakan nafas masuk dan keluar dengan sangat lembut, maka Bapak Ibu akan mendapatkan kedamaian nantinya. Ya, kedamaian dan hidup Anda jadi membahagiakan dan menyenangkan. Bapak Ibu. Nah, kemudian selain itu juga akan menghalau pikiran-pikiran jahat tak terlatih yang telah timbul dan membuatnya hilang seketika. Jadi pikiran jahat itu apa? Itu jelas yaitu kekotoran batin, ada loba, dosa, moha ya. Jadi ada kadang kita muncul pasti dalam pikiran kita ada kebencian. Bagaimanapun juga kita masih manusia awam ya, kadang benci itu muncul. Walaupun kita berusaha sabe sata bawantu sugitata, semoga semua makhluk berbahagia. Tapi ketika Anda dihina, dicaci maki, dihasut, pokoknya dibuat tidak nyaman, kadang ya sebagai manusia normal kita muncul pikiran jahat itu. Nah, pikiran jahat itu hati-hati Bapak Ibu. Kebencian itu bisa menimbulkan eh, kekotoran batin yang lain. Kebodohan bisa muncul dengan kebencian. Karena benci Bapak Ibu bisa memukul, membunuh, itu kan kebodohan. Dan tidak hanya memukul sekali Bapak Ibu, bisa berkali-kali. Itu adalah apa? Keserakahan. Maka itu kalau salah satu muncul, itu akan menimbulkan apa namanya? Kekotoran batin yang lainnya bisa saja muncul. Dan ini sangat berbahaya. Maka itu latihlah anapanasati. Kalau ada masalah, tarik nafas pelan-pelan, keluarkan pelan-pelan. Renungi kenapa dia marah pada saya, kenapa dia bisa membuat saya jadi menderita seperti ini. Apa yang harusnya saya lakukan? Nah, seperti itu. Jadi dipikirkan dulu sebelum bertindak. Jadi tidak reaktif nantinya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu langsung proaktif malah justru ya. Saya kenapa dia marah pada saya dan seterusnya. Nah, itu langsung dibalikin ke nafas. Nah, latihan nafas lagi, nafas masuk, nafas keluar. Nah, begitu. Nah, ini juga hal penting, Bapak Ibu ya. Jadi kita eh, sebagai manusia pada umumnya, kita harus kerap kali merenungkan. Merenungkan apa? Agar kita tidak sombong, Bapak Ibu. Agar kita tidak membuat diri kita angkuh. Agar kita tidak egoisnya sangat tinggi sekali. Nah, Bapak Ibu, boleh merenungkan kalimat-kalimat yang kerap kali dapat direnungkan. Di antaranya adalah seperti ini. Aku akan menderita usia tua, aku belum mengatasi usia tua. Nah ini, semua orang akan tua. Saya pun akan tua, Bapak Ibu. Semua yang ada di sini pasti akan tua. Dan Bapak Ibu belum bisa mengatasi itu. Itu sadari. Jangan sekarang masih muda, pinter, melakukan semua hal yang mungkin sangat baik sekali, tapi kadang Bapak Ibu tidak menyadari akan munculnya kesombongan, keegoan itu harus hati-hati. Ingatlah, saya juga akan tua nanti. Kemudian saya juga akan sakit dan saya belum bisa mengatasi penyakit. Semua orang saya yakin akan sakit, ya. Kecuali mereka yang benar-benar menjaga apa makanan yang dengan baik, dengan sangat-sangat sempurna. Itu bisa saja sakit tapi sederhana, tapi tetap sakit. Nah, begitu juga kita akan menderita kematian, Bapak Ibu. Semua orang akan mati, tinggal tunggu waktunya saja, ya. Jadi tua, sakit, mati ini adalah beban yang dimiliki oleh setiap makhluk, setiap manusia. Direnungkan, ya, agar kita tidak muncul kesombongan. Kemudian segala milikku yang kucintai dan kusenangi, kucintai dan kusenangi. Kalau dicintai biasanya itu adalah makhluk ataupun anak kita, suami kita, istri kita, binatang kesukaan kita. Dan kusenangi, siapa yang kusenangi barang-barang, handphone, laptop, dan sebagainya, akan berubah dan terpisah dariku. Ya, Ibu ya, sadarlah bahwa anak kita juga nanti akan menikah dengan orang lain, akan dibawa sama orang. Bahkan kalau kita meninggal, kita pun terpisah dengan anak kita.
sadari ini agar kita nantinya siap menghadapi segala sesuatu yang akan terjadi pada diri kita. Nah, kemudian juga eh, aku adalah pemilik karmaku sendiri. Jadi karma ini dimiliki oleh kita semua. Pewaris karmaku sendiri. Lahir dari karmaku sendiri. Saya bisa lahir di sini, bisa bisa menjadi manusia itu juga karma baik kita ya. Jadi karma itu ada dua Bapak Ibu, ada yang baik dan ada yang tidak baik. Berhubungan dengan karma aku sendiri, jelas ya. Saya bisa duduk di sini meditasi bersama Bapak Ibu, itu juga ada hubungan karma baik. Terlindung oleh karma aku sendiri dan kita bisa dilindungi oleh karmaku sendiri. Karma baik inilah yang menjadi jasa kebajikan di masa sekarang. Itu dari masa lampau tumbuh sekarang itu namanya adalah terlindung oleh karmaku sendiri. Apapun karma yang ku perbuat ya. Jadi perbuatan-perbuatan yang baik atau buruk itulah yang kuwarisi nanti akan kita terima. Hendaklah ini selalu kita renungkan. Maka itu dengan merenungkan ini kita akan jadi sadar. Kita akan jadi tidak egois ya. Kita akan jadi eh, ingin melakukan hal-hal yang terbaik. Jangan yang terburuk. Karena buruk itu akan menumbuhkan penderitaan. Karena baik itu akan menjadi perlindung kita. Kebaikan inilah yang akan melindungi. Inilah kalimat mujarab ya Bapak Ibu, kalimat ajaib yang perlu kita renungkan setiap hari agar kita menjadi tenang, damai, dan bahagia. Tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, menyadari saat ini dan sekarang. Ini adalah hidup kita yang harus kita tanamkan dengan kebajikan. Inilah Bapak Ibu yang harus kita renungkan sebelum kita melangkah berikutnya. Nah, Bapak Ibu, kemarin kita sudah pernah berlatih tentang Anapanasati tingkat satu. Ya, tingkat satu ini adalah menghitung tarik nafas ya. Dalam tingkat ini latihan mulai dihubungkan dengan hitungan. Ya, Bapak Ibu nanti boleh yang mungkin belum ikut dulu boleh renungkan ini. Dalam batin menghitung satu ketika ia menarik nafas. Satu, tarik nafas. Dua ketika dia mengeluarkan nafas. Gampang sekali. Tarik satu, lepas dua. Nah, itu aja menghitung itu. Nah, janganlah menghitung kurang dari 5 Bapak Ibu. Jangan 1 sampai 4 saja. Atau lebih dari 10. Hitungannya sampai 11. Kadang kita lupa nanti. Ya. Hendaklah ia memilih satu seri hitungan tertentu, yaitu di antara 5 dan 10. Atau sampai 10 gitu ya. Bisa 6 boleh. 5 juga boleh, 10 boleh, 7 boleh, 8 juga boleh. Ya, agar kita seri hitungan ini mudah digunakan. Setelah sampai pada ujung seri hitungan dipilihnya, kemudian mulai lagi dari satu. Ya contoh begini. Jadi Bapak Ibu mulai tingkat satu ini tarik nafas, satu lepas satu lepas dua, tarik lagi eh, tiga lepas empat, tarik lagi lima, tujuh, delapan. Itu satu hitungan. Ulang lagi dari satu lagi. Satu, dua, kemudian tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ulang lagi terus saja. Kalau misalnya baru tujuh, oh lupa tadi tujuh atau delapan ya. Atau bahkan ngitungnya bisa sampai 11 loh. Kok bisa 11? Nah itu adalah mulai konsentrasi Bapak Ibu mulai menghilang. Itu sadari saja. Oh iya saya salah hari ini. Salah, saya akan mulai lagi dari angka satu lagi. Kalau sudah lupa tadi angka berapa, ulangi lagi dari depan. Inilah Anapanasati tingkat pertama, yaitu menghitung nafas saja. Nah, menghitung nafas ini, Bapak Ibu boleh lakukan seperti halnya ini ya, hitungan Pak Tani. Nah, itu kan. Jadi ada gambar di situ beras ya. Jadi satu kaleng beras diletakkan, lepaskan itu namanya satu. Ya, kemudian ambil lagi dua dan seterusnya ya. Pada tahap permulaan biarlah hitungan ini terjadi pada setiap ujungnya nafas. Jadi yaitu dengan mencatat dalam batin satu. Tarik satu di ujung bilang satu ya. Di ujungnya tariknya nafas ya. Dua di ujungnya pengeluaran nafas. Lepaskan nafas keluar. Habisnya itu ketika nafas sudah habis dilepaskan oleh ibu bapak baru hitung dua. Tarik, tarik satu. Lepas
dua. Ya, jadi hitungnya di belakang, hitungnya di belakang. Itu ya, nanti latihannya boleh seperti itu. Ya, yang menghitung tingkat satu. Ini kemarin sudah kita berlatih semua yang ada di wihara. Nah, kemudian tingkat satu ini juga boleh seperti halnya gembala sapi ya. Kalau sudah mau naik lagi tingkat satu ketiganya, itu kemudian setelah mahir dengan cara hitungan di atas, kita biarlah hitungan ini terjadi pada permulaan tiap tarikan dan pengeluaran nafas. Seperti seorang gembala yang menghitung sapi-sapinya ketika sapi-sapi itu masuki atau keluar dari kandang. Jadi ini beda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi kan hitungan Pak Tani di belakang, ini di depan. Ya, contohnya nafas masuk baru awal kita sudah tarik satu. Ya, nanti ketika mau mengeluarkan nafas hitung dua. Ya, seperti itu dibalik ya, dibalik saja hitungan gembala sapi. Ya, sama saja intinya menghitung satu sampai berapa ditentukan nanti Bapak Ibu. Nah, lima boleh, enam boleh, tujuh boleh. Ya, paling enggak yang genap lah ya. Karena kan nafas masuk keluar itu genap ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Enam boleh, delapan juga boleh ya. Atau mau di, divariasikan juga boleh. Misalnya nafas masuk, tarik satu, nanti keluarnya juga masih satu nih ya. Baru dua, dua biar agak lama. Tapi kalau itu mampu silakan ya. Tapi belum ya yang seperti kalau belum seperti yang di awal. Ini tingkat satu Bapak Ibu. Nah, kemudian tingkat duanya bagaimana? Nah, tingkat duanya adalah perumpamaan si pincang dan ayunan. Seorang pincang membuatkan anaknya sebuah ayunan yang tempat duduknya persegi keempat ya. Kemudian ayunan itu diayunkannya dan lewat di hadapannya. Dengan mudah dapat dilihatnya mula-mula bagian depan dari ayunan itu. Dengan demikian diikutinya satu ayunan lengkap. Satu. Nah, jadi ayunan itu ada awal, ada tengah, ada akhir, ada tengah lagi, ada awal lagi gitu ya. Seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Jadi demikian juga Anda yang duduk teguh dalam meditasi, diikutinya ayunan lengkap. Ya, daripada nafasnya yang terdiri dari titik permulaan, tarik awal nih, tarik nafas. Terus ada pertengahan ternyata nafas itu. Pertengahan dan titik ujung. Kemudian melalui pertengahan lagi, terus sampai belakang, terus maju lagi, tengah lagi, dan masuk ke permulaan. Itulah satu ayunan nafas ya. Dari masuk dari mulai awal, terus ada di tengah, kemudian di ujung, kemudian ke tengah lagi, ke awal lagi. Nah, gitu. Itu adalah satu ayunan nafas. Itu tanpa menghitung ya Bapak Ibu. Jadi cuma memperhatikan itu. Bila mana perhatian atas tiga tahap nafas ini sudah menjadi otomatis, Bapak Ibu merasa otomatis ini, oh ini sudah sangat tenang sekali batin Bapak Ibu, maka latihan tingkat dua ini selesai ya Bapak Ibu. Nah, contohnya adalah seperti ini ayunannya. Satu, ini kan mulai dari ujung sana ya. Nah, ini mulai tarik dari sana. Satu, nah, tengah, ujung, kemudian balik lagi ke tengah, kemudian ke belakang lagi. Nah, seperti itu. Itu satu ayunan nafas. Jadi Bapak Ibu hanya memperhatikan ayunan itu ya. Ayunan nafas itu begitu tenang, begitu damai dan begitu apa membuat hati menjadi lebih lebih tenang dan damai ya Bapak Ibu. Nah, itu latihan kedua Bapak Ibu. Kemudian hari ini sebenarnya kita menuju tahap tiga. Kemarin dua sudah, saat ini kita yang sudah dua boleh ketiga. Atau nanti mau dari awal lagi juga tidak ada masalah ya Bapak Ibu. Tingkat ini adalah bertalian dengan bagian latihan hitungan di tingkat satu, hampir sama ya. Hampir sama di tingkat satu. Nah, hampir sama. Sekarang perhatikan di titik-titik pusat. Di titik pusatkan atas kontak atau sentuhan nafas di pintu-pintu hidung. Di pintu hidung dan kali ini pun Anda berkonsentrasi pada nafas yang sedang memasuki atau meninggalkan hidung. Jadi Anda merasakan sentuhan nafas di pintu hidung. Ya, nah, benar-benar rasakan. Ya, kalau Bapak Ibu agak sulit merasakan, boleh tangan Bapak Ibu diletakkan di sini, di depan hidung. Jadi terasa ada nafas di sana, ya. Jadi seperti itu. Biar ada nafas masuk, ada nafas keluar. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini contohnya. Ini gambarannya ya. Ini adalah pintu hidungnya. Nah, ini adalah orang yang keluar itu adalah seperti nafas, Bapak Ibu. Nah, jadi misalnya seorang penjaga pintu kota yang perhatikan orang-orang masuk keluar kota.
tetapi tidak menghiraukan kemana mereka pergi setelah mereka lewat dari pintu kota. Jadi tugas Bapak itu hanya di pintu kota itu. Jadi tugas Bapak Ibu hanya di depan apa namanya hidung Bapak Ibu. Oh ini nafas sedang masuk, ini keluar. Entah kemana nafasnya, biarkan saja. Yang penting saya fokus di depan pintu hidung. Oh ini ada nafas masuk. Nah ini agak lembut Bapak Ibu ya. Ini tingkat ketiga agak begitu eh, apa lembut dan harus penuh dengan perhatian, konsentrasi sungguh-sungguh ya. Seperti halnya kita fokus pada satu hal ya. Baik, itu Bapak Ibu yang ketiga. Jadi mari kita bersama-sama mulai. Bapak Ibu boleh menggunakan teknik yang nomor satu, nomor dua, ataupun nomor tiga. Ya. Jadi tujuan kita sebenarnya adalah untuk menenangkan hati dan pikiran kita, sesuaikan dengan anapanasati yang hari ini kita akan latihkan. Marilah kita bersama-sama bertekad dalam hati dan pikiran untuk melatih anapanasati. Baik, pertama-tama mari kita tenangkan pikiran dulu, kita scan dulu ya batin kita. Napas masuk, kita tarik pelan-pelan. Napas keluar, rasakan lembutnya nafas yang ada dalam diri kita. Napas masuk, aku bahagia. Nafas keluar, semoga semua makhluk berbahagia. Nafas masuk, aku penuh kedamaian. Nafas keluar. Semoga semua yang berhubungan dengan saya berbahagia. Nafas masuk. Ya, bagus. Kita sudah mulai tenang batin kita. Mari kita scan dulu badan kita. Siapkan diri kita dengan baik. Siapkan tubuh jasmani kita dengan baik. Duduk dengan tenang, tidak lemas, tapi tetap fokus pada pikiran kita. Tegap tetapi tidak kaku. Siapkan batin ini untuk melatih pikiran-pikiran ini agar dapat terkonsentrasi dengan baik. Yakinkan bahwa kita hari ini bersama-sama bertekad untuk melatih pikiran kita dengan memperhatikan objek nafas. Perhatikan tubuh kita dari ujung rambut turun ke bagian muka, biarkan semua saraf-saraf kita kendurkan, otot-otot kita kendurkan. Tidak ada emosi di dalam diri kita, yang ada hanya ketenangan. Apabila dari muka sudah turun ke hidung, kemudian ke mulut, tenggorokan kita, ke badan kita, tangan kiri kita, tangan kanan kita. Rasakan bahwa semua pikiran kita sedang memperhatikan tubuh kita yang begitu sehat ini. Tubuh kita yang telah menopang kita. Turun lagi ke bagian dada, ke bagian punggung. Apabila ada punggung atau bagian tubuh kita yang sedang sakit, rasakan itu. Dan nikmati saja. Kalau ada yang sesuatu yang kaku, relakan itu. Dan kita harus menyadari ini sedang sakit. Rasakan sakit itu juga adalah konsep dari anicca. Suatu hari sakit itu juga akan datang, berkembang, dan lenyap. Seperti itulah kondisi badan kita. Dan menuju ke bawah lagi ke ujung kaki. Kaki kita, badan kita, dan semua yang berhubungan dengan jasmani kita sudah siap untuk melaksanakan meditasi anapanasati. Sekarang mari kita mulai dari anapanasati.
baik yang nomor satu, tingkat dua, ataupun tingkat tiga. Silahkan Anda lakukan anapanasati ini dengan baik, dengan bertekad. Semoga saya bisa melakukan ini dengan baik dan akan bermanfaat bagi pikiranku, menumbuhkan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Dan sembari melaksanakan anapanasati, kembangkan juga nilai-nilai luhur dalam pikiran kita, meta, karuna, mudita, dan ubeka. Harus kita jaga, kita rawat, dan kita kembangkan. Anapanasati, kita mulai.
Perhatikan napas kembali. Napas masuk, napas keluar. Latihan mulai tahap satu. Seperti halnya petani menghitung beras. Satu, petaka. Dua, berlatihlah di tahap satu sampai mahir. Juga dibalik seperti si penggembala sapi. Sapi keluar satu, sapi masuk. Dua, satu, latihlah hitungan yang antara 6, 8, atau 10. Jika Anda merasa tenang dengan hitungan ini, merasa nyaman dengan itu, lakukanlah berkali-kali. Sewaktu Anda duduk, tenangkan hati dan pikiran dari kebisingan hidup yang saat ini dilakukan. Latihlah tahap satu. Kemudian menuju tahap dua, seperti halnya ayunan yang mulai dari awal, tengah, ujung, tengah, dan kembali ke awal. Rasakan nafas berjalan seperti halnya air. Sangat nyaman sekali. Membuat pikiran tenang, membuat pikiran damai dan bahagia. Lakukanlah ini bila terasa cocok bagi Bapak Ibu semua. Sehingga pada tahap ketiga Bapak Ibu bisa melakukan seperti halnya penjaga gerbang kerajaan. Bapak Ibu hanya melihat orang yang masuk dan keluar tanpa mengikuti orang tersebut. Seperti halnya nafas yang masuk di hidung kita, pintu hidung kita. Perhatikan saja. Ada angin yang begitu lembut masuk ke dalam hidung kita melalui pintu hidung. Masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar. Inilah 3 latihan tahapan dalam Anapanasati yang membuat kita tenang, membuat kita damai, membuat kita bahagia. Jangan lupa munculkan pikiran penuh dengan cinta kasih, kemudian akan muncul welas asih di sana. Dan pasti akan muncul pikiran yang penuh dengan simpati. Merasa bahagia melihat orang lain bahagia. Merasa sedih melihat orang lain sedih. Itulah tahap pikiran yang Bapak Ibu kembangkan. Setelah meta karuna mudita, maka Bapak Ibu akan memperoleh UPK. Batin yang tenang, batin yang damai, tak tergoyah. Meskipun ada cacian, meskipun ada makian, meskipun dapat kebahagiaan yang luar biasa, batin Bapak Ibu seperti batu karang, tenang, tak tergoyahkan. Dan melihat bahwa itu adalah hasil dari karma-karma kita. Baik yang karma baik maupun karma yang tidak baik. Inilah yang berbuah, inilah bentuk-bentuk karma yang telah berbuah pada diri kita. Sadari itu, tenangkan hati, hidup kita akan ringan dan bahagia. Inilah akhir dari meditasi Anapanasati tahap 1, 2, dan 3. Sampai Sata Bhawantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Meditasi selesai.
Baik, Bapak Ibu boleh meregangkan kaki, tangan, ya, dipijitin juga boleh, biar merasa inilah badan kita. Kadang ada yang kesemutan mungkin ya, ada yang merasa kaku di mukanya mungkin. Ya, sekarang melepaskan kekakuan itu. Nikmati ketenangan ini, ya. Inilah Bapak Ibu. Boleh diluruskan kakinya ya seperti itu boleh ya. Kemudian kita pijit-pijitin. Nah, kita rasakan kebahagiaan ini sudah mulai muncul dalam diri kita ya. Bapak Ibu, itulah tadi kita latihan Anapanasati. Ada 3 tahap ya. Kita sudah lengkap latihannya. Nah, sebenarnya nanti ada 5 tahap Bapak Ibu. Nah, nanti suatu hari kalau saya ngisi kembali, kita menuju ke tahap 4 dan tahap 5. Nah, hari ini kita sudah 3 tahap itu. Kalau Bapak Ibu nyaman di tahap 1, lakukan saja ya. Nah, membuat tenang, membuat damai, kemudian masuk ke tahap 2, tahap 3 ya, dan seterusnya. Oke, mungkin itu dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Semoga kita senantiasa penuh berkah kebahagiaan. Apabila ada pertanyaan, kami persilahkan. Masih ada waktu 4 menit ya. Atau di Zoom juga boleh mau tanya tentang tadi ya, kita melaksanakan meditasi. Ya, jadi itulah pentingnya Bapak Ibu ya, mengembangkan pikiran. Meskipun kita kelihatannya malas ya duduk seperti itu, sebenarnya tidak. Ya, kalau kita meditasi yang dengan kesadaran tinggi, justru kita menjadi akan sangat sadar ya apa yang muncul dalam. Oh tadi ngantuk, muncul muncul ngantuk ya. Mungkin ada yang kesemutan, ya, kita lihat kesemutannya saja. Nah, kesemutan itu juga akan berubah, Bapak Ibu. Kesemutan itu pasti akan berakhir, ya, karena ini adalah konsep anicca ya. Ada muncul, nanti berkembang tuh. Kalau sudah gede sekali, semutnya pegel sekali, ya, itulah dirasakan kepegelan itu. Nanti kepegelan itu nggak akan selamanya pegel, juga nanti akan lenyap, lenyap dan hilang, mengecil, mengecil, lama-lama hilang. Ya, seperti itu. Saya juga tadi kesemutan, begitu kesemutan ya saya alihkan ke kesemutan ini, saya nikmati kesemutan ini, lihat kesemutan ini, oh inilah kesemutan. Ya, kita sadari itu, kalau sudah hilang balik lagi ke nafas kita. Model tahap 1, tahap 2 ataupun tahap 3. Ya, begitu menyenangkan hasilnya. Bapak Ibu harusnya habis meditasi harus semangat, ya, tidak ngantuk dan kita tambah menjadi lebih bergairah dalam menghadapi hidup ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Romo. Mungkin masih ada waktu. Teman yang dari Yum mungkin ada yang mau disampaikan. Oke, mungkin kiranya cukup ya. Oh, ini ada Pak Kiharto juga hadir. Banyak ya teman-teman kita di Zoom. Ada sahabat kita nih, ada siapa saja? Pak Reksa, Mas Arya, Mas Guru, Ibu Muntiani, Romo Pujimin, Ibu Rukati nih dari Jawa Tengah, Ibu Warinah juga hadir ya. Terima kasih. Ini Mas Guru sudah hadir juga. Ya, nama budaya, Mas Guru. Terima kasih. Selamat malam. Oke, baik, mungkin cukup ya, Bapak Ibu, karena saya yakin semuanya sudah semangat, sudah meditasi, berarti kita siap untuk berkarya kembali. Nanti akan tidur pasti dengan nyenyak ya. Jadi kalau tadi ada saya pertama ada namanya scan tubuh itu penting ya Bapak Ibu ya. Jadi sebelum latihan meditasi siapkan badan kita ya dengan duduk yang rapi, perhatikan seluruh ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau ada yang sedang sakit, rasakan itu. Berhenti sejenak di sakitnya itu. Misalnya punggungnya lagi sakit, jangan ke bawah dulu, lihat sakitnya itu. Dan maafkan ya semua. Semoga punggung saya lekas sembuh. Semoga nutrisi-nutrisi yang ada di tubuh ini bisa apa, menghidupkan kembali sel-sel yang rusak yang di dalam badan yang pegel ini. Nanti
akan ada pengaruhnya. Karena penyakit itu sembuh biasanya dari 50% pikiran kita, ya Bapak Ibu. Oke, cukup sekian. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Nanti suatu hari kita bisa bertemu kembali, bisa menuju ke Anapanasati tahap keempat dan lima. Ya, mudah-mudahan ini tahap 1, 2, 3 sudah berlatih bersama. Silakan kalau Bapak Ibu praktekkan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, semoga semua makhluk berbahagia. Namo Buddhaya, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Terima selamat malam, kasih. Romo.